Guru hebat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga saya bisa menuangkan apa yang sudah saya terima dalam proses pembelajaran tersebut dan memberikan impact kepada lingkungan saya. Dalam proses pelatihan itu saya menemukan sebuah proses pembelajaran teori-teori yang dikemukakan oleh seorang ya bisa dikatakan beliau adalah Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia ya. Beliau kita sebut Ki Hajar Dewantara. Awal sebelum saya mengikuti pelatihan ketika kalau mengingat kata Ki Hajar itu identiknya dengan ya seorang kakek-kakek Jawa gitu ya, kakek Jawa yang sudah sepuh mungkin, terus ya seperti itulah gambaran saya awal. Tetapi setelah mengikuti modul-modul dalam platform belajar tersebut, saya menemukan fenomena yang luar biasa ya menjadi seperti ini ya. Ternyata beliau itu adalah seorang ilmuwan sekali, yang mana beliau tuh satu-satunya orang Indonesia atau pribumi yang bisa belajar sampai di tingkat kuliah. Jadi waktu itu Ki Hajar Dewantara itu belajar kedokteran di kampus. Tetapi karena memang tipikal beliau yang aktivis, seorang aktivis yang suka menulis dan mengkritik pemerintah Hindia Belanda, sampai kritikannya sangat tajam sekali ketika beliau menjadi mahasiswa. Hal itu membuat beliau ternyata itu ya diasingkan, dibuang ke Belanda, diterbangkan ke Belanda sana. Dan ternyata setelah di Belanda ya tidak seperti zaman sekarang ya, yang banyak internet, sumber belajar bisa diambil di mana-mana. Beliau di sanalah di saat yang tepat bagi Ki Hajar Dewantara untuk mempelajari teori-teori belajar yang ada di Belanda sana, karena di sana banyak sekali buku-buku tidak seperti yang ada di Indonesia. Artinya apa? Yang awalnya hukuman menjadi surga bagi beliau untuk menambah hasanah keilmuannya, terutama di dunia di masalah pendidikan. Setelah beliau kembali lagi ke Indonesia, karena memang sudah mempunyai local wisdom, artinya seperti ada semacam kesadaran diri bahwasanya beliau adalah orang Indonesia. Jadi teori-teori barat yang sudah dipelajari, filosofi yang ada di buku yang beliau temukan di Belanda itu, beliau komparasi atau coba dibandingkan, bahkan dikawinkan dengan produk-produk lokal yang sudah ada di tanah air, yang sudah membumi dari dahulu. Wah, keren sekali ya, sehingga pantaslah beliau menyandang status sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Salah satu itu yang paling menarik ketika beliau mencetuskan adalah mencetuskan teori pendidikan yang pertama ya. Jadi yang paling terkenal itu ada istilah yang beliau utarakan ya, ing ngarso sung tolodo ing matnya mangun karso tuturi handayani, yang artinya ketika jadi orang tua atau guru, maka jadilah suri tauladan bagi anak atau siswanya. Ketika istilahnya ketika berada di tengah-tengah, ayo memberikan semangat dan ide-ide untuk mendukung, dan tuturi handayani, ketika kalian berada di belakang, maka jadilah pendorong atau pemotivasi bagi kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar Anda. Dan yang paling fenomena yang terakhir adalah ketika beliau mencetuskan teori pendidikan yang lain, kaitannya kalau dikaitkan dengan tujuannya, di mana tujuan dari pendidikan menurut beliau adalah selamat dan bahagia. Secara filosofi apapun, bahkan menurut agama kita sekalipun, kalau dikaitkan dengan akhirat, saya ingin apa sih yang ingin kamu tuju di akhirat? Pasti yang paling benar itu adalah selamat dan bahagia. Kok bisa seperti itu? Karena ingin selamat dari neraka dan bahagia di surga. Nah, sebenarnya apa yang diutarakan oleh beliau itu bisa tidak hanya di teori pembelajaran, bahkan mungkin bisa bersifat universal ya.
bersifat universal yang itu bisa dikaitkan dengan segala apapun yang ada di kehidupan ini, karena memang pada dasarnya kita dalam hidup ini ingin mencapai hal tersebut, selamat dan bahagia. Wow, yang waktu itu beliau istilahkan sebagai istilah yang ya, karena memang beliau berada di posisi masih ingin meraih kemerdekaan, maka istilahnya manusia merdeka, manusia yang merdeka dalam dirinya sendiri, merdeka yang memiliki beberapa hal. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya untuk yang pertama. Hal ini sudah saya tuangkan atau sudah saya share kepada peserta didik saya di sekolah saya setelah saya mengikuti pelatihan mandiri ini. Yang pertama video ini ya, terus nanti video kedua ada di sini, dan video ketiga ada di atas. Nah, ketiga video ini akan ya, ini adalah video jawaban dari siswa saya yang sudah saya tularkan sedikit tentang hal tersebut. Video pertama saya akan menanyakan kepada peserta didik saya tentang apa yang kamu ketahui tentang konsep merdeka belajar dikaitkan dengan teori belajar Ki Hajar Dewantara, dan jawabannya adalah sebagai berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Merdeka belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuan dari Merdeka Belajar yakni menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru, karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Yang kedua, saya mencoba untuk merelevansi atau apa alasan yang pas menurut peserta didik saya itu, kenapa Merdeka Belajar sangat pas untuk pembelajaran saat ini. Nah, menurut jawaban yang paling pas seperti apa? Videonya ini. Karena setiap manusia tidak ada produk yang gagal dari Tuhan masing-masing, dan setiap manusia punya keistimewaan dan punya ruang masing-masing yang disediakan secara fitrah, dan tugas kita adalah membantu anak menemukan ruang yang sudah disediakan dalam kehidupan, sehingga tidak ada anak yang tidak punya kehidupan. Yang selanjutnya adalah yang terakhir. Setelah itu semua dipahami, saya ingin meminta pendapat menurut peserta didik saya itu, bagaimana pendapat Anda atau pendapat peserta didik saya tentang digitalisasi sekolah saat ini, pentingnya bagaimana dan lain sebagainya, dan jawabannya ini. Digitalisasi sekolah merupakan suatu tahap dan proses pembuatan kegiatan dan aktivitas di sekolah yang bersifat manual maupun analog di sekolah menjadi digital. Apa saja kegiatannya? Mulai dari pendaftaran murid, pembuatan mata pelajaran atau kurikulum sekolah, pemberian mata pelajaran, dan berbagai kegiatan lainnya. Manfaatnya banyak sekali. 1. Sistem yang terterapi. 2. Proses pembelajaran lebih mudah diakses dan lebih mudah dipahami serta lebih menyenangkan. 3. Orang tua dapat mengetahui perkembangan anak. 4. Memudahkan komunikasi pihak sekolah dan orang tua. Baik, alhamdulillah itulah yang bisa saya tunjukkan hasil dari penerapan
konsep-konsep teori pendidikan yang sudah dijabarkan dengan lugas oleh Ki Hajar Dewantara, saya relasikan dengan kegiatan nyata yang saya munculkan di video sebelum, dan ini adalah sebagai salah satu tugas di LMS pendidikan guru penggerak angkatan 07 ini. Berharap semoga keterhubungan antara video tersebut dengan apa yang sudah saya lakukan tersebut, yang sudah saya tunjukkan, memang memiliki hubungan yang begitu erat. Karena saya berpikir khususnya pada teori zaman di sini kaitannya dengan kondisi saat ini. Artinya apa? Kami sebagai pendidik memikirkan bagaimana caranya mewujudkan digitalisasi sekolah, karena digitalisasi sekolah merupakan keniscayaan yang harus diperjuangkan oleh semua sekolah pada saat ini. Hal itu tidak terlepas dari teori zaman yang harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat. Mudah-mudahan kita dapat memberikan pengaruh yang positif, mengarahkan peserta didik kita menjadi pribadi yang memahami teknologi dengan baik sehingga memanfaatkannya dengan baik, tidak lagi membuatnya menjadi hambatan atau bahkan terwujudnya mudorot bagi kelangsungan pendidikan mereka. Dan ini sangat berhubungan dengan kontekstualnya teori Ki Hajar Dewantara, khususnya pada teori zaman. Keadaan itu ada dua, yaitu teori zaman dan teori alam, dan ini adalah jawaban kami terhadap teori zaman. Digitalisasi sekolah sehingga segala kegiatan digital siswa itu dapat terpantau dengan baik dan ada riwayat dengan baik, sehingga kita dapat meminimalisir sedemikian rupa dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Baik, terima kasih. Itu hasil dari pikiran saya terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan di teori Ki Hajar Dewantara, kalau dikaitkan dengan kontekstual saat ini dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan salam guru hebat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.